Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufa Musdalifah, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Mercubuana, jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya terkait dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Margarita Niken. Kepada Ibu Niken, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Baik. Untuk penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai pengaruh efektivitas komunikasi guru terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena guru itu merupakan ujung tombak dalam pendidikan, dan dalam pendidikan guru itu memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki. Salah satunya ialah kompetensi pedagogik yang tidak lepas dari komunikasi. Komunikasi antara guru dan siswa itu diperlukan dalam pembelajaran di kelas, sehingga interaksi antara mereka bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas itu bisa ditentukan dari adanya efektivitas komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa. Efektivitas komunikasi ini bisa menghasilkan hasil belajar yang baik bagi siswa jika berlangsung dengan baik. Maka terdapat indikator efektivitas komunikasi menurut Prijo Saksono dan Sembel, yaitu kita singkat dengan REACH, Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble. Terdapat dua rumusan masalah di sini, yaitu bagaimanakah tingkat efektivitas komunikasi guru pada proses pembelajaran di kelas, khususnya kelas 11 DKV 2 di SMK Negeri 7 Jakarta. Lalu yang kedua, bagaimanakah pengaruh efektivitas komunikasi guru terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Lalu apa saja identifikasi masalah yang ditemukan, yaitu siswa sering merasa bosan dalam proses pembelajaran di kelas, masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan teacher-centered, lalu hasil belajar siswa cenderung rendah pada pelaksanaan ujian semester, dan komunikasi guru yang tampak tidak efektif pada proses pembelajaran. Lalu apa saja manfaat teoritis dan praktis? Manfaat teoritisnya ini semoga dengan penelitian ini bisa memperluas ilmu pengetahuan, menjadi sumbangan informasi yang bermanfaat dalam ilmu komunikasi dan proses belajar mengajar, serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan. Manfaat praktisnya yaitu untuk pembelajaran, semoga penelitian ini bisa memberikan sumbangan dalam kualitas pembelajaran, untuk guru menjadi refleksi, dan untuk siswa agar meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran di kelas. Di sini terdapat penelitian terdahulu, ada 4 penelitian terdahulu yang saya cari dari beberapa jurnal dari tahun 2019 dan 2022, yaitu ada penelitian yang berfokus pada komunikasi instruksional, lalu ada juga penelitian berfokus pada eksperimen komunikasi dialogis, ada juga penelitian yang berfokus pada komunikasi nonverbal, dan penelitian yang berfokus pada komunikasi guru terhadap motivasi belajar siswa. Dan keempat penelitian ini berhubungan dengan penelitian saya yang sekarang karena tentang pembelajaran di kelas. Ini adalah kajian teorinya, yaitu mengenai konsep komunikasi, apa saja definisi, unsur, fungsi, dan proses komunikasi, lalu berbagai teori komunikasi, dan hasil belajarnya. Seperti yang kita tahu, komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan dalam pengertiannya, komunikasi adalah pemaknaan antar dua orang atau lebih. Dan menurut West dan Turner, bahwa komunikasi adalah proses sosial yang melibatkan individu dalam menggunakan simbol guna melakukan interpretasi atas lingkungan. Unsurnya yaitu harus ada komunikator, harus ada komunikan, dan saluran atau media. Jadi komunikasi harus dilakukan antara komunikator, kita yang berbicara, komunikan, orang yang menerima informasi dari kita, dan saluran atau media yang kita gunakan, misalnya seperti handphone dan lain-lain. Lalu apa saja fungsi komunikasi? Fungsi komunikasi yaitu ada fungsi komunikasi sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Lalu ada juga model komunikasi yang kita ketahui, yaitu model komunikasi yang paling terkenal adalah menurut Laswell, yaitu who, what, channel, whom, effect, dan proses komunikasi yaitu ada source, ada communicator, ada channel, ada komunikan, dan ada effect. Ini adalah teori komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi,
Lalu ada komunikasi kelompok, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Ada juga efektivitas komunikasi yang tadi sudah disebutkan menurut Pijo Saxono dan Sambel, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Lalu selanjutnya ada indikator hasil belajar yang bisa diketahui bahwa pembelajaran itu dianggap baik jika memenuhi beberapa indikator ini, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada juga faktor internal dan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hasil belajar, seperti faktor fisiologis, psikologis, lingkungan sosial, dan lingkungan non-sosial. Ini adalah kerangka pemikiran yang telah saya buat. Dan metodologi penelitian ini, paradigma penelitiannya yaitu positivisme. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode studi korelasional. Objek penelitian ini adalah efektivitas komunikasi guru dan hasil belajar siswa. Lalu subjek penelitiannya adalah guru dan siswa SMK Negeri 7 Jakarta. Populasinya adalah seluruh guru dan siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Sampelnya adalah 2 guru dan siswa kelas 11 TKV 2. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara terstruktur, kuesioner, dan dokumen. Teknik analisis datanya yaitu statistik parametris, dan ada juga keabsahan datanya menggunakan validitas dan uji reliabilitas. Lalu bagaimana dengan hasil penelitian dan pembahasannya? Ini adalah gambaran umum objek penelitian yaitu SMK Negeri 7 yang dijadikan objek dan subjek penelitian. Ini visi misinya. Lalu hasil penelitian tingkat efektivitas komunikasi guru pada proses pembelajaran di SMK Negeri 7 Jakarta. Di sini saya telah melakukan wawancara dan kuesioner kepada beberapa siswa dan beberapa guru. Lalu terjadilah hasil yang bisa didapatkan dari beberapa pertanyaan yang membuat indikator tentang efektivitas komunikasi, yaitu yang tadi harus ada respect, empathy, clarity, audible, dan humble. Dari jawaban dengan guru dan siswa itu bisa disimpulkan bahwa ternyata komunikasi guru di SMK Negeri 7 Jakarta sudah sangat baik dan sudah memenuhi indikator efektivitas komunikasi, sehingga membuat siswa lebih memahami pembelajaran di kelas. Ini saya lampirkan beberapa wawancara dan juga hasil kuesioner. Selanjutnya ini adalah bagaimana pengaruh efektivitas komunikasi guru terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 7 Jakarta. Jadi ternyata setelah dilakukan wawancara dan komunikasi atau kuesioner juga kepada siswa dan guru, ini bisa disimpulkan bahwa berpengaruh efektivitas komunikasi guru yang baik terhadap hasil belajar siswa. Ini bisa kita lihat dari beberapa pertanyaan yang saya berikan oleh beberapa siswa, juga kepada guru, serta hasil kuesioner yang telah diberikan kepada siswa dan guru. Baik. Kesimpulannya, tingkat efektivitas komunikasi guru di SMK Negeri 7 Jakarta sudah baik, dan efektivitas komunikasi guru yang sudah baik tadi mempengaruhi hasil belajar siswa yang baik pula. Jadi hal ini saya dapatkan berdasarkan wawancara, kuesioner yang sudah saya sebarkan kepada guru dan siswa. Ini adalah daftar pustakanya yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.